Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa di dalam Engkau ada kehidupan. Tak ada kematian di dalam diri-Mu. Maka bantu kami selama masih hidup ini untuk selalu bergembira, untuk bisa mengatasi kegelapan-kegelapan batin kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan Yesus hari ini supaya kita berjaga-jaga, waspada, dan berdoa supaya hati kita tidak dikuasai oleh oleh kelobaan, oleh segala macam hal yang bisa mengikat batin, pikiran, dan seluruh diri kita. Ketika kita terikat pada sesuatu yang lain, apapun bentuknya, yang bukan Allah, maka kita juga akan tidak mudah untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Yesus. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Mengapa kita harus puasa? Mengapa kita harus secara rutin memeriksa batin kita masing-masing, supaya kita itu cenderung untuk terikat dan mengikatkan pada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyukakan, sesuatu yang seolah-olah memberikan sesuatu yang kedamaian dalam diri kita. Nah, itulah Yesus mengatakan kalau kita terikat kepada sesuatu yang lain yang bukan Allah, maka kita tidak mudah untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, karena kecenderungan kita untuk terikat pada sesuatu yang lain itu, maka seringkali harus dibukakan mata kita lewat apa? Lewat penderitaan, lewat salib, lewat problem, lewat kesulitan, lewat berbagai macam hal, supaya kita sadar bahwa kita itu tidak dapat, dan kita itu tidak mampu, dan kita itu tak berdaya, kita itu rapuh. Ya, nah disitulah ketika kita merasakan kerapuhan, ketidakberdayaan kita, maka kita merasakan keagungan Allah. Begitu juga ketika kita melihat alam semesta yang luar biasa, yang mengagumkan, yang tak terkirakan dan tak terduga. Sama saja seperti misalnya kalau kita alami seperti dengan gempa bumi, bukan hanya yang baik, yang indah, gunung yang indah, tapi juga gempa bumi, tsunami, sesuatu yang mengingatkan kita akan adanya sesuatu yang fascinosum, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang Allah, sesuatu yang menakutkan. Itu juga bagian dalam sejarah perjalanan hidup perkembangan rohani manusia. Maka mereka menyembah gunung, menyembah sesuatu yang luar biasa, sebetulnya karena tahu bahwa manusia itu lemah, tahu bahwa kita itu rapuh, bahwa ada sesuatu yang tak terkirakan. Nah, itulah agama-agama tradisional yang kemudian mengagungkan keperkasaan, kedikdayaan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, no pain no gain. Ya, sekali lagi, tidak ada penderitaan, tidak ada kegembiraan tanpa kesusahan, tidak ada kebangkitan tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa pengalaman direndahkan, pengalaman dilemahkan, dan seterusnya. Ya, nah itu demikian juga yang dikatakan, yang dilakukan, dinyatakan oleh Yesus. Maka kita harus berjaga-jaga, berpuasa, bermati raga, dan mencoba belajar untuk selalu reflektif. Itulah mengapa kita sebelum tidur, 15 menit sebelum tidur, kita dengarkan hati kita. Kita lihat kembali kehidupan kita mulai dari pagi hingga malam hari. Itu cara kita untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita kadangkala menjauh dari Tuhan, dan kadangkala kita terikat kepada sesuatu yang bukan Allah. Nah, apalagi nanti kalau Tuhan datang dengan cepat, dengan semena-mena sekehendak Dia, seperti halnya yang kita lihat dengan gempa bumi, seperti tsunami, begitu banyak orang, 200-an orang meninggal di daerah Cianjur yang lalu. Nah, itu satu hal yang kita sadari. Jadi kita belajar diingatkan terus, menjadi sadar, menjadi iling bahasa Jawanya, ya, menjadi sesuatu yang kita tenang, kita bisa merefleksikan siapakah diri kita sesungguhnya. Atau mungkin kena COVID, tiba-tiba mati.
Itu juga salah satu yang mengingatkan kita kalau kita melayat kepada keluarga A, keluarga B yang meninggal dan seterusnya. Ya, tadi malam ada seorang bapak meninggal, bapak yang cukup tua kena COVID lalu langsung dikubur. Coba Anda bayangkan perasaan pengalaman yang menyakitkan itu bagi kita semua, bagi keluarga terutama. Karena ditinggalkan dengan cepat dan harus dikubur dengan cepat juga. Saudaraku terkasih dalam Kristus, di saat-saat sekarang ini kita dikejutkan oleh berbagai macam hal yang hampir tidak mungkin terjadi. Misalnya kemarin di medsos di Jeddah, di Arab Saudi ada banjir yang begitu besar. Padahal itu padang gurun, bagaimana bisa banjir datang ke sana kemari? Kita tidak tahu persis. Bukan dalam kuasa kita, bukan dalam kendali kita, maka kita berada dalam kendali Tuhan. Nah, itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa bersama Tuhan kita tidak butuh matahari lagi. Dan itu 24 jam terang benderang dalam kitab Wahyu. Ya, bersama Tuhan ya tak ada kegelapan. Bersama Tuhan tidak ada malapetaka. Ya, bersama Tuhan segalanya menjadi terang, damai dan tentram. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, supaya kita kembali ke Dia, bersama Dia. Tetapi kita butuh juga perjuangan pergulatan. Kita juga butuh juga kesadaran supaya kita tidak dilekatkan pada sesuatu yang lain yang bukan Allah. Kita ingat lagu refren Mazmur Tanggapan beberapa waktu yang lalu. Ku bahagia terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh. Anda, saya, kita semua menterikatkan kepada Tuhan. Maka kita harus selalu disadarkan akan kehadiran Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, maka perlu juga di situ kita melakukan mantra-mantra secara Katolik, yaitu datanglah Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku, kuatkan aku. Jadi mantra-mantra kecil ini untuk mengingatkan kita supaya kita selalu berada dalam hadirat Tuhan. Kenapa juga kita melakukan doa Angelus pada pagi hari 6, 12 dan 6? Itu juga mengingatkan kita supaya kita selalu hadir dalam hadirat Tuhan. Ya, sehingga ketika ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, kita cepat sadar. Jadi kenapa kita menjalankan doa Angelus itu? Ya, kenapa kita harus memulai dengan mantra Katolik? Ya, katakanlah doa Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa, dan apapun juga yang singkat, padat, supaya pikiran, hati kita dan raga kita hidup dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.